Selamat datang di pertemuan terakhir kuliah sistem operasi. Topik kita di pertemuan ini adalah protection and security. Sebenarnya kalau di buku Silbersatz masih ada beberapa topik lagi. Cuman memang dari tahun ke tahun semakin ke bawah sifat chapternya semakin supplementary atau pelengkap. File bagian-bagian penting sudah disampaikan di awal. Kalau kita bisa review, ada introduction, structure operating system, lalu kita ke proses, lalu bagian memory, storage, hingga file system. Nah, hari ini kita akan coba bahas poin 16 dan 17, yaitu security dan protection. Saya akan download dulu slide-nya. Nggak lama ya. Coba saya download pakai manager. Mohon maaf kalau audionya sedikit berisik karena saya merekam ini saat keadaan sedang hujan. Jadi mungkin sedikit terganggu dengan audionya. Oke. Sambil kita menunggu downloadan materinya, karena saya selalu menggunakan materi dari bawaan bukunya gitu ya. Jadi kalau beli bukunya atau punya bukunya dari websitenya ini, websitenya kampus Yale, itu menyediakan slide-nya juga. Gitu. Oke, beberapa poin penting yang akan kita bahas hari ini. Saya coba catat di Sublime tentang security. Itu ada beberapa poin. Misalnya yang pertama itu violation kategori. Yang kedua tentang security level. Lalu yang ketiga yang penting juga adalah contoh security breach. Yang penting lainnya adalah atau security breach atau threat ya. Yang penting lainnya introduction to cryptography. Oke, tentang protection, slide-nya sudah selesai di-download? Oh, belum. Itu tentang user access di protection. Lalu sambil nanti kita lihat slide-nya, kita coba bahas dulu dari violation kategori. Nah, di violation kategori sebenarnya yang mau kita bahas ini adalah tentang security, keamanan dari operating system, khususnya ya seutuhnya komputer kita gitu. Ada beberapa kategori dari violation atau pelanggaran security gitu ya. Ada beberapa kategori. Yang pertama itu adalah breach of confidentiality gitu. Breach of confidentiality itu intinya adalah ada data yang rahasia, tapi orang yang seharusnya tidak punya akses untuk membaca data tersebut malah punya akses gitu. Ini termasuk breach of confidentiality ini adalah breach yang baru-baru ini terjadi. Breach itu kebocoran ya, atau celah atau intercept mungkin. Yang baru-baru ini terjadi kasus di Tokopedia. Kalau kita googling, nih jutaan data bocor
Tokopedia diminta lakukan investigasi. Ada 15 juta data pengguna dilaporkan bocor. Bocornya di cyber, di dark web katanya. Oke, ini salah satu data rahasia yang dibocorkan. Kalau saya pernah baca itu adalah email pengguna, nomor HP pengguna, alamat rumah, lalu ada hobi. Bayangkan kalau data itu bocor yang terakhir saya dapat angkanya 91 juta gitu. Jadi kelihatan ada nama di situ, misalnya Andi, emailnya apa, alamat rumahnya di mana. Walaupun passwordnya nggak bocor nih gitu. Kalau passwordnya kenapa tidak bocor? Karena dienkripsi gitu. Kalau passwordnya bisa dibuka enkripsinya dan didapat, malah lebih bahaya. Karena di Tokopedia kita menyimpan nomor kartu kredit, juga terhubung ke OVO yang bisa digunakan OVO-nya untuk memesan sesuatu yang padahal kita tidak memesannya gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Data tersebut jatuh ya dalam bentuk Excel aja gitu. Dia dalam bentuk database gitu. Sudah dalam bentuk tabel yang bisa digunakan orang lain secara sesuka hatinya untuk apa? Untuk apapun bisa gitu. Itu yang terkait dengan breach of confidentiality. Terkait breach of confidentiality ini, kalian bisa mengecek apakah data kalian pernah bocor atau tidak. Kalian bisa search di Google, keywordnya adalah ada website punya Firefox monitor breach. Nah, kalau nggak salah ini kalian boleh masukkan email kalian di sini, lalu lihat kebocoran data yang terjadi, yang email kalian bocor, datanya di mana aja gitu, di website apa aja yang membocorkan email kalian. Misalnya email saya yang untuk transaksi, saya punya satu email yang khusus untuk hal-hal nggak penting seperti daftar sign up, transaksi dan lain-lain. Nih, ini email sudah lama, sejak saya SMA. Sudah lama sekali, jadi email sampah ya, isinya nggak jelas semua deh untuk daftar-daftar. Saya pernah 11 kali bocor datanya kalau melalui laporan situs ini. Tanggal 9 Agustus dibocorkan database Canva, database pelanggan Canva itu bocor. Lalu tanggal 18 April 2009 database-nya Bukalapak juga membocorkan, nggak sengaja bocor ya, email saya. Lalu di 500px, MyFitnessPal, 8Tracks, Bitly, Zomato dan lain-lain, cukup banyak gitu. Solusinya gimana kalau ini yang dibocorkan juga kelihatan ya. Kalau di Canva, password Canva saya dan email saya bocor. Ada yang password dan IP address, email, rata-rata password, email dan IP address lah. Mungkin data-data tambahan seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas di protection tips, tricks, data breach. Nanti akan saya bahas di sana. Oke, kita lanjut. Breach of integrity. Breach of, kalau tadi adalah bagaimana orang yang tidak punya hak akses tapi sekarang punya hak akses karena datanya bocor. Itu kalau confidentiality. Kalau integrity, bagaimana sebuah data masih kita percayai integritasnya. Integritas itu orisinalitasnya, gitu ya. Apakah data yang kita miliki atau yang sekumpulan data tersebut jangan-jangan sudah dimodifikasi, gitu. Ketika ada sebuah data, nama, misalnya nih zaman SD kamu punya buku tabungan sekolah gitu. Kalau breach of confidentiality itu kan, buku tabungan itu kan sebenarnya hal yang rahasia gitu ya. Kalau kebocoran breach of confidentiality, buku tabunganmu itu bisa dibaca sama semua teman-teman dari kelas sebelah juga bisa baca. Padahal yang boleh baca hanya kamu dan guru gitu. Yang boleh lihat saldonya. Tapi karena bocor, teman-teman di kelas sebelah bisa lihat datanya. Itu namanya breach of confidentiality. Breach of integrity adalah
ketika di buku tabungan sekolah itu ada tulisan diambil 50.000, atau kamu nggak yakin sebenarnya ini beneran uang saya masih utuh 100.000 atau jangan-jangan ini ada saldo penarikan 10.000, ini jangan-jangan bukan saya. Nah, itu ada breach of integrity. Integritas datanya dipertanyakan, apakah itu benar-benar asli sesuai dengan realita atau sudah ada modifikasi. Itu breach of availability. Nah, kalau saya umpamakan dalam kasus buku tabungan sekolah tadi, ini sama sekali nggak ada nih, buku tabungannya dimusnahkan atau dirobek atau dibakar gitu. Data yang mau diakses itu sudah tidak ada karena distraction, karena dirusak, dihapus dengan sengaja oleh orang lain, oleh pihak lain, seperti itu. Lalu theft of service. Nah, theft of service ini biasa di jaringan nih. Unauthorized penggunaan yang tidak resmi, tidak legal gitu. Misalnya kamu punya internet 20 Mbps tapi dihack orang lain, dipergunakan oleh orang lain. Harusnya di kos-kosan 20 Mbps ini dibagi ke 20 kamar, 1 Mbps tiap kamar secara rata. Tapi karena ada theft of service, ada satu orang yang mengambil sejumlah besar porsi bandwidth tersebut sehingga orang lain tidak bisa menggunakan resource yang seharusnya jadi hak dia. Itu. Di kasus lain, misalnya storage, jaringan, biasanya situ ya. Lalu denial of service. Denial of service ini adalah bagaimana si penyerang itu mencegah pengguna itu dapat menggunakan layanannya secara legitimate. Legitimate itu kalau kita translate di dictionary, artinya adalah memiliki keabsahan secara hukum. Contohnya gini, DOS itu, denial of service itu mencegah seseorang yang punya hak atas penggunaan sesuatu itu tidak lagi mempunyai haknya secara hukum gitu. Tapi kalau DOS sendiri itu, denial of service, itu seringkali ditujukan ke server atau ke biasanya server ya, mencegah klien untuk mengakses layanan. Jadi servernya biasanya di-ping terus-menerus atau dilakukan request terus-menerus, sehingga kalau kita lihat di grafik ini ada user, ini ada attacker. Seharusnya server ini kan digunakan bersama oleh user ini gitu. Tapi ada seorang attacker yang melakukan DOS attack sehingga melakukan request terus-menerus hingga servernya sibuk dan hanya melayani si attacker sehingga user kesulitan mengakses. Agak-agak mirip sih dengan theft of service gitu ya. Tapi dia dilakukan secara sengaja, secara masif, berulang-ulang sehingga servernya bisa down karena sangat sibuk, load-nya sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan mungkin hang dan crash dan akhirnya padam. Sesimpel melakukan request terus-menerus. Request apa? Macam-macam. Bisa request, bayangin kalau kamu buka website itera.ac.id, normalnya kan kamu hanya buka seperti ini. Bayangkan kalau kamu melakukan request ke itera.ac.id dalam 1 detik sebanyak 100 kali secara bersamaan dan tidak berhenti selama 3 jam. Kalau 100 request masih mending. Bagaimana kalau 10.000 request berulang-ulang sehingga servernya akan down. Kira-kira gitu gambarannya denial of service. Oke. Bagaimana cara si penyerang atau orang-orang, kita punya 2 terminologi dulu. Ini kan erat kaitannya dengan hacker yang sering kita dengar istilahnya. Tapi jangan terbalik antara hacker dan cracker. Itu 2 hal yang berbeda dan bertolak belakang. Ini ada mengenal perbedaan hacker dan cracker gitu ya. Coba kita buka. Ini ada yang singkatnya. Kita buka di sini aja. Hacker itu dikenal sebagai pembuat atau pelindung yang arahnya positif.
sedangkan cracker yang seseorang yang negatif. Nah, bedanya gitu. Misalnya ada sebuah bank, server bank, hacker itu adalah mencari celah keamanannya, bagaimana bisa masuk ke dalam sistem, tapi dia nggak mengganti saldo, tidak mencuri uang, malah melaporkan ke pihak bank tersebut bahwa ini loh ada celah keamanan yang harus kalian perbaiki. Itu kalau hacker. Jadi baik. Berbeda dengan cracker. Cracker ini ya negatif gitu. Ketika dia bisa masuk ke server bank, maka dia akan menggunakan itu untuk keuntungannya pribadi. Misalnya menambahkan saldonya sendiri atau menyebar duit ke banyak orang gitu. Tekniknya kan gitu. Dia ambil sejumlah saldo, misalnya menambahkan 10 juta, tapi tidak hanya ke rekeningnya, tapi ke rekening 100.000 orang nasabah bank tersebut, sehingga nggak bisa kelacak nih mana yang si cracker, mana yang nasabah biasa. Gitu bedanya. Oke, teknik-teknik menjebolnya, merusaknya, atau melanggar security-nya bagaimana? Di slide ada beberapa metode. Di sini ada 6. Ini secara umum, tapi sebenarnya nggak cuma 6 ini. Pada prakteknya banyak banget. Yang pertama yang paling umum adalah masquerading. Masquerading itu menjebol autentikasi gitu ya. Masquerading ini adalah berpura-pura sebagai authorized user untuk mendapatkan privilege. Ini hal paling gampang sih. Contohnya teman kamu sering nyatet passwordnya di notepad gitu ya, di notes. Tanpa sengaja kamu lihat, lalu kamu coba simpan. Tanpa sepengetahuan teman kamu coba login ke Twitter atau ke emailnya gitu, atau ke Instagramnya, itu sudah bagian dari masquerading. Kamu berpura-pura sebagai temanmu tadi gitu, sebagai orang yang resmi karena kamu tahu passwordnya. Itu paling gampang, paling basic. Nah, masquerading ini paling sering di celah keamanan ini sebenarnya bukan dari sistemnya, tapi dari social engineering. Social engineering itu adalah teknik yang nggak teknis gitu loh. Misalnya mengintip notes, lalu misalnya pura-pura ngintip ketika teman kamu masukin password. Itu hal yang tidak teknis komputer banget, tapi digunakan untuk mendapatkan password gitu. Itu namanya kalau di hacker, di teknik hacker itu namanya social engineering. Lalu ada replay attack. Replay attack ini adalah memodifikasi pesan balasan gitu ya. Ketika misalnya kamu tahu di masa-masa pendaftaran mahasiswa baru, itu banyak mahasiswa yang mengirimkan email atau pendaftaran ke kampus gitu. Kamu bisa membalasnya ke target korban, memodifikasi. Misalnya isi pesannya adalah terima kasih telah mendaftar, padahal kamu tidak official tuh. Terima kasih telah mendaftar untuk melanjutkan pendidikan. Kami harap Bapak Ibu dapat membayarkan uang pangkal sebesar 5 juta rupiah ke nomor rekening di bawah ini. Padahal itu bukan resmi gitu. Atau sering kamu dapat SMS seolah-olah dia ngirimkan SMS gitu ya. Bagaimana pembeliannya, apakah jadi? Kalau jadi silakan transfer ke rekening ini ya gitu. Saya sering dapat SMS gitu. Bayangkan kalau itu diterima orang yang memang sedang bertransaksi, misalnya jual beli tanah gitu. Tapi si penjual tidak ada respon dan tiba-tiba orang tersebut dapat SMS seperti itu gitu. Itu kan ceritanya nyambung tuh, dan orang bisa bakal ketipu gitu. Itu bagian dari replay attack. Nah, yang sering lagi adalah man in the middle attack. Man in the middle attack ini adalah si penyerang ada di tengah-tengah gitu. Ada di antara kedua belah pihak untuk membaca dan menerima pesan dari kedua pihak tersebut. Kalau digambarkan sepertinya ada penjelasannya. Ini dia. Man in the middle yang bawah. Jadi sender dan receiver sebenarnya sedang ngobrol, tapi attacker ada di tengah-tengah untuk mendengar komunikasi mereka.
Kalau mendengar aja cuman lebih baik ya, malah nggak ada yang diubah gitu. Tapi kalau pesannya dimodifikasi, kalau dia hanya mendengar, namanya adalah eavesdropper. Ini eavesdropper. Tapi kalau dia mengubah, misalnya dalam komunikasi data, sender adalah orang yang bertransaksi, mungkin sedang mengambil uang di ATM gitu ya. Receivernya adalah servernya gitu. Ketika dia merequest request ke server, meminta uang 300.000 gitu dari deposit saldonya. Lalu orang yang di tengah, attackernya, man in the middle-nya, melihat request tersebut. Lalu yang diteruskan ke server ATM adalah permintaan request saldo, bukan pengambilan uang gitu. Atau bisa dia teruskan pengambilan uang, lalu nanti ketika data uangnya diterima, itu yang diteruskan ke sender adalah maaf, ATM sedang bermasalah, padahal yang mendapat uangnya dia gitu. Itu contoh-contoh sederhana aja man in the middle. Prakteknya sangat banyak dan rata-rata kalau di dalam jaringan, praktek man in the middle itu bisa melibatkan traffic data. Seringnya sih melibatkan traffic data, misalnya di internet. Dan paling sering untuk mengcapture traffic data kita bisa pakai Wireshark namanya. Saya ada install nggak ya? Oh, sudah di uninstall. Oke. Wireshark ini adalah tools jaringan yang berguna untuk analisis paket. Jadi kita tahu di jaringan itu kan yang dikirimkan adalah paket ya. Perangkat ini, aplikasi ini tujuannya untuk menguping, menyadap paket tersebut yang nanti paket itu bisa kita pergunakan untuk hal lain gitu. Contohnya untuk menyadap username dan password. Tapi seringnya memang password pasti dienkripsi. Pasti ada teknologi namanya kriptografi untuk mengenkripsi password. Sehingga password yang dikirimkan di dalam jaringan itu tidak password yang asli, tapi sudah diubah bentuknya. Gitu. Memang passwordnya kalau kita sadap nggak kelihatan gitu. Tapi username, IP address pengirim, MAC address pengirim itu gampang, dengan mudah bisa ditangkap melalui Wireshark. Saya nggak tahu kalau di mata kuliah jaringan komputer ada Wireshark atau enggak. Tapi waktu saya ngajar kriptografi, saya ada ajarkan untuk menyadap password dengan Wireshark. Gitu. Boleh sih kalau mau nyoba-nyoba, tutorialnya banyak di internet. Melibatkan Wireshark untuk nyuri password. Nyuri password sih agak susah ya karena dienkripsi. Nyuri ID sih sebenarnya, kelihatan siapa yang sedang berkomunikasi di jaringan lokal kamu, misalnya kalau di kos-kosan. Itu kelihatan. Lalu session hijacking ini adalah ketika kamu login ke sebuah apps, misalnya Instagram, Facebook, sebenarnya kan kamu sedang ada dalam session gitu. Nah, sessionnya ini diintercept dan diambil alih gitu. Diambil alih seolah-olah di sisi pengguna sessionnya sudah berakhir gitu. Padahal hacker yang menggunakan sessionnya untuk melakukan koneksi ke server gitu. Lalu ada privilege escalation. Privilege escalation tuh simpelnya gini, kita tahu ada privilege itu kan owner, public, atau gini deh, permission contohnya Google Drive. Itu kan bisa permissionnya only me, si pembuat folder atau si pembuat file misalnya. Lalu untuk grup tertentu atau untuk everyone. Nah, privilege escalation ini adalah misalnya dia dalam privilege everyone, tapi dia mengubah permissionnya yang tadinya everyone menjadi group gitu. Jadi dia menaikkan privilege-nya sehingga hak aksesnya akan lebih banyak daripada privilege sebelumnya. Gitu. Nah, security measure levels itu ada 4. Di level mana dia menyerang atau
di level mana keamanannya bermasalah, gitu ya. Apakah dari sisi jaringan, contohnya komunikasinya terintercept atau diserang dengan DOS, denial of service tadi, itu kan di sisi jaringan. Sehingga jaringannya yang menyebabkan sistemnya rusak, runtuh atau collapse. Ataukah di sisi operating system, biasanya di sisi operating system ini proteksi OS-nya yang tidak benar, tapi saya rasa ini jarang karena OS sekarang apalagi yang komersil, Windows, Mac OS, Apple itu selalu diupdate gitu. Jadi jarang sekali ada celah keamanan dari operating system gitu ya. Nah, malah yang sering itu adalah di sisi application, user application-nya. Bisa jadi virus, malware, macam-macam yang membuat security problems. Dan di level terakhir ada di physicalnya. Apakah ada yang terhubung secara fisik? Misalnya keylogger. Keylogger itu adalah USB keylogger. Adalah semacam USB yang mencatat apa yang kita ketik gitu. Jadi ditancepin ke komputer, tapi orangnya nggak sadar. Sehingga keyboard yang harusnya terhubung langsung ke komputer itu disambungkan dulu ke keylogger ini gitu. Nah, keylogger ini nanti mencatat apa aja yang diketik oleh keyboard tersebut. Dapat dong berarti passwordnya, username-nya dan lain-lain gitu. Ini biasa di PC nih, di warnet bisa dipasang, lalu kamu dapat segala informasi yang diketikkan di keyboard oleh si pengguna komputer gitu. Itu udah level fisik nih kalau ini. Oke, pada intinya nggak ada yang aman ya. Di teknologi itu pasti selalu ada celah. Masalahnya adalah seberapa cepat pihak-pihak terkait bisa mempatch atau menyelesaikan masalah itu, celah itu tadi. Gitu. Dan sebenarnya manusia itu sendiri beresiko. Tadi yang saya bilang, social engineering. Kalaupun sistemnya aman, kalau manusianya secara social engineering tidak aman, ya sama aja. Misalnya gini, maksud yang disampaikan slide ini adalah bisa jadi secara fisik udah aman nih, data centernya aman, application-nya aman, operating system aman, networknya aman. Tapi si orang tersebut nyimpen password mobile banking-nya di kertas, lalu kertasnya ditempel di tembok kamar misalnya. Itu sama aja. Ketika ada orang yang datang ke kamarnya dan melihat passwordnya, ya secara social engineering dia juga lemah gitu. Itu yang maksudnya. Oke, kalau program threat di level aplikasi itu banyak lah jenis-jenis virus yang pernah menggegerkan itu Trojan horse, trapdoor, dan yang sampai sekarang itu sering itu saya lupa namanya, ransomware. Oke. Ransomware. Saya pernah bermain-main dengan ransomware. Nih, coba kita lihat dulu definisinya. Apa sih yang dilakukan ransomware ini? Gitu. Intinya adalah ransomware, Trojan horse, apapun itu adalah dikelompokkan menjadi malware. Tulisannya seperti ini. Malware itu artinya program yang merugikan. Apapun. Jadi malware itu jenisnya bisa jadi adware, bisa jadi trojan, bisa jadi virus, bisa jadi ransomware, bisa jadi spyware, macam-macam. Gitu ya. Adware ini program yang isinya iklan aja. Dia nampilin iklan. Kalau kalian buka browser tapi Google-nya aneh, URL-nya aneh dan sering nongol iklan, jadi bisa jadi itu ada adware yang terpasang. Lalu Trojan ini yang sering menduplikasi dirinya. Lalu kalau virus kita jabarkan banyak sekali. Ransomware yang nanti coba kita bahas. Spyware adalah program yang memata-matai aktivitas komputer Anda gitu. Intinya semuanya adalah malware. Kalau kita bicara malware. Oke, ransomware itu intinya adalah gini, nanti kamu ditinggalin
filemu nggak bisa dibuka, ada file tugas, file PPT, video, MP3 semua nggak bisa dibuka, tahu-tahu kekunci lalu ada tinggal sebuah catatan seperti ini. Don't worry, kamu bisa mengembalikan semua filemu yang terkunci gitu. Foto, database, dokumen yang penting-penting lainnya itu kami encrypt. Gitu. Satu-satunya cara untuk merecover file ini adalah untuk dengan cara membeli perangkat decryptnya gitu. Perangkat decryptnya harus kita beli dan kita harus transfer ke dia sejumlah $980. Diskon 50% jika kamu dalam 72 jam langsung menghubungi kami. Gitu. $490 kalau dalam 72 jam kamu langsung menghubungi si pembuat virus gitu ya, pembuat ransomware. Silakan kontak kami di email ini, atau kalau kamu mau mentransfer, biasanya dia akan memberikan rekening cryptocurrency-nya atau Bitcoin atau sejenisnya gitu untuk kita kirim gitu. $490 itu 7.400.000. Mungkin kalau kamu bilang mending install ulang biar semua data saya hangus, lenyap, yang penting nggak bayar segini. Iya, di saat ini mungkin kamu bisa bilang gitu. Tapi kalau yang dikunci adalah data tugas akhir kamu, sementara kamu 2 minggu lagi harus seminar proposal atau seminar hasil atau bahkan sidang, kamu akan tergiur membayar ini dengan mudahnya gitu. Nah, ransomware itu jahat, dia mengunci semua program kita. Kalau misalnya ekstensi Microsoft Word kan .docx ya, dia akan ubah ekstensinya jadi bentuk lain yang kita tidak bisa buka gitu. Jadi ya, apakah kita kalau bayar akan dibuka kan filenya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dia bisa membuka kembali filenya, maka sebenarnya algoritma kriptografinya cukup lemah dan kita bisa berpotensi untuk menghitung rumus kriptografinya untuk bisa membuat sendiri file dekriptornya. Atau jangan-jangan file dekriptornya sudah dibuatkan di internet oleh orang-orang yang lain gitu, orang-orang baik yang lain gitu, untuk membuka filenya. Nah, kebanyakan adalah setelah kita membayar, ternyata filenya dikunci secara permanen, tidak bisa dibuka lagi, bahkan oleh si pembuat ransomware sendiri. Kebanyakan gitu. Teman saya korbannya, dia sudah mentransfer, tidak mahal memang, sekitar 1,3 juta. Karena si ransomware yang menyerang laptop teman saya itu mematok harga tidak secara umum gini, tapi berdasarkan berapa megabyte, berapa gigabyte yang mau kamu recover gitu. Jadi harganya per satuan besaran size filenya gitu. Dihitung-hitung 1,2 juta yang mau direcover, karena yang sebenarnya perlu direcover adalah foto-foto, kan teman saya fotografer gitu. Dibayar tapi 1,2 juta rupiah melalui Bitcoin, tapi tidak bisa dikembalikan. Ya orangnya, hackernya ngilang aja, nggak memberi respon apapun gitu. Kalau dilihat di sini domainnya .ch, berarti mungkin hackernya adalah dari Tiongkok, dari Chinese gitu. Tuh. Kalau Trojan Horse itu intinya adalah dia mereplicate. Ini dulu zaman saya kuliah itu sering banget menular dari USB dari flash drive ke flash drive. Trojan Horse ini sebenarnya adalah taktik Romawi kuno. Gini ya, taktik Romawi membuat patung kuda yang sebenarnya di dalam patung kuda ini isinya adalah pasukan gitu. Ini taktik perang kuno. Kalau di Indonesia kan namanya kuda Troya. Jadi intinya adalah si Trojan Horse ini kan gini ya, kalau kuda Troya ini kan kelihatannya kan dari luar patung, padahal di dalamnya ada pasukan gini. Sama, kalau Trojan Horse itu adalah kelihatannya dari luar filenya MP3, padahal ketika di double klik dia mereplicate, menggandakan diri menjadi virus gitu. Nama filenya sih
seru.mp4 atau film kartun.mp4 gitu. Ketika kita klik ternyata dia bukan MP4 tapi virus gitu yang menyebar dan menguasai komputer. Tuh. Apalagi yang belum saya bahas. Contoh sudah, introduction to cryptography. Nah, tadi terkait virus. Kriptografi itu apa? Ada mata kuliah tersendiri di IF yang pilihan ya, yang mengajarkan tentang kriptografi. Intinya adalah kriptografi itu penyandian gitu. Tujuan penyandiannya adalah supaya pesan aslinya terlindungi atau file aslinya terlindungi. Misalnya kamu mengetikkan password lalu login Instagram gitu ya. Kamu ketikkan passwordnya misalnya adalah aku 123. Nah, aku 123 ini kan akan dikirimkan, biasanya kan ada emailnya ya, adi@itera.ac.id misalnya gini. Nah, kedua bagian ini kan akan dikirimkan melalui jaringan. Bisa jadi di tengah jalan, di jaringan tersebut dia disadap. Lalu ini jatuh ke tangan orang lain passwordnya. Bisa dihack dong, bisa di login dong oleh orang lain. Untuk menghindari itu, biasanya si password akan di-encrypt. Diubah dalam bentuk yang lain. Misalnya jadi gini. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Apa ini? Ini kan bukan password yang sesungguhnya. Kalau kalian login pakai ini nggak bisa. Nah, kira-kira gitu cara kerja kriptografi. Tapi ada rumus matematikanya. Cara paling bodoh dalam kriptografi adalah shifting case. Shifting case itu misalnya saya buka dulu list alfabet gitu ya. Nih, saya punya list alfabet seperti ini. Oke. Lalu rumus saya untuk mengubah, saya bilang namanya plain text. Plain text itu pesan asli. Pesan aslinya adalah aku 123 gitu ya. Nggak usah deh, jangan pakai 123 karena di sini alfabetnya nggak ada. Aku yes no. Nah, ini adalah passwordnya yang mau kita enkripsi. Metode enkripsinya adalah tentu ada algoritmanya. Algoritmanya adalah shift ke bawah 1 kali. Oke. Shift ke bawah 1 kali. Nah, ciphertext itu adalah pesan yang sudah disembunyikan. Ciphertextnya, cara membuatnya dari algoritma ini tinggal menggunakan ini. A, untuk huruf A itu shift ke bawah sekali berarti jadi H. K di shift ke bawah berarti jadi R. U di shift ke bawah jadi G. Y di shift ke bawah jadi D. E di shift ke bawah jadi L. S di shift ke bawah jadi Z. N di shift ke bawah jadi U. O di shift ke bawah jadi V. Ya, inilah yang akan dikirimkan melalui internet, melalui jaringan internet. Sesampainya di server juga sudah paham algoritmanya. Ada kesepakatan antara pengirim dan penerima. Maka ini algoritma enkripsi. Maka algoritma dekripsinya adalah kebalikannya, shift ke atas 1 kali. Gitu. Sehingga nanti ketika menggunakan algoritma dekripsi, dia akan kembali ke pesan asli. Tapi di jaringan tidak sesimpel ini, tidak sesimpel algoritma shift ke bawah 1 kali. Beberapa algoritma yang masih dipakai di internet, misalnya RSA. RSA itu Reverse Sample Adelman. Nama dari 3 orang. Ini masih sering digunakan sampai sekarang. Reverse
Samir Adleman. Nah, ini pembuatan kuncinya, algoritmanya ini. Pilih dua bilangan prima, lalu bilangan prima yang pertama dan kedua tidak boleh sama, lalu yang pertama dikurangkan 1, yang kedua dikurangkan 1, lalu kedua bilangan tersebut dikalikan, lalu hitung D dan seterusnya gitu ya. Saya nggak ajarkan di sini karena ini mata kuliah kriptografi. Selain RSA, ada lagi algoritma yang sampai sekarang masih dipakai. Kalau kalian pernah dengar password WPA2 di WiFi, itu sebenarnya adalah di balik itu ada teknologi enkripsi yang menggunakan AES. Ini dia. AES, algorithm. Nah, ini. AES ini dengan memasangkan array dan melakukan 4 proses tahapannya. Ada dari sini. Nih. Yang pertama key expansion, lalu ada initial round yang isinya add round key, lalu poin ketiga adalah terdiri dari sub byte, shift rows, mix column, and add round keys, dan yang terakhir dilakukan lagi sub byte, shift rows, dan add round keys gitu. Jadi ribet. Ini nggak bisa pakai kalau kita hitung secara kertas dan kalkulator, mungkin 1 kali enkripsi kalau di soal ujian kriptografi itu bisa makan waktu setengah jam untuk menyelesaikan pemecahan algoritma AES. Gitu saya rasa. Oke, terkait keempat ini saya rasa cukup. Saya akan lanjutkan dengan beberapa hal tentang protection. Terkait keamanan di cyber security, di OS maupun di jaringan, kita akan coba lihat tipsnya, protectionnya. Nah, kalau di slide ini lebih ke proteksi dalam akses kontrol. Kita udah bahas akses kontrol dasar-dasarnya. Kita bisa lihat ada protection ring namanya. Ini perhitungan risiko proteksi berdasarkan layer paling inti, apa yang paling harus kita jaga, kita amankan sampai yang paling sederhana gitu ya. Di Android juga ada namanya trust zone. Kalau di iOS lebih ribet lagi karena trust zone ini kalau kalian buat apps itu di Android itu akan lebih mudah, jauh lebih sederhana diterima untuk tampil untuk publish di Play Store dibanding dengan kalian buat aplikasi iOS untuk bisa tampil di App Store itu scanning celah keamanannya akan sangat jelimet dan ribet. Kalian harus revisi berulang-ulang gitu. Ini boleh dibaca sendiri. Yang beberapa hal yang perlu kita bahas adalah pertama ini sering banget nih, clicking without thinking is reckless. Baik itu di internet, terutama di OS, terutama saat membuka file atau membuka sesuatu yang kita download dari internet, dari kita copy dari teman, itu pikir dulu intinya, think before clicking gitu. Jangan pikir gini, kalau kamu download program gitu. Saya pernah sering tuh download misalnya program yang harusnya besar, tapi ketika download kok cuman beberapa mega gitu. Harusnya ini lebih dari, logikanya kayak misalnya download games gitu ya, atau aplikasi Photoshop gitu. Kalian mungkin berharap cari Photoshop atau aplikasi bajakan, lalu ketika di-download cuman 10 mega gitu, game atau aplikasi Photoshop atau yang berat gitu ya, kok bisa jadi 10 mega. Nah, kita harus ini punya thinking gitu, sesuatu yang logis atau tidak untuk dieksekusi. Kalau logis ya silakan diklik, silakan di double klik, itu silakan dijalankan, karena resikonya yaitu tadi ada yang namanya Trojan horse yang berusaha berpura-pura menjadi sesuatu yang lain gitu. Yang kedua, stick to your own devices.
try to limit using another user's device gitu. Kalau kalian login pakai laptop teman atau laptop di public atau di perpus gitu ya, usahakan selalu misalnya kalau kepepet ya silakan login dengan incognito mode, private mode atau guest mode. Kalau di Chrome kan ada incognito mode ya. Kalau di Firefox ada private mode. Silakan gunakan itu. Kalau memang sebisa mungkin, tapi tetap gunakan device sendiri. Be aware of your surroundings. Tadi saya sudah bilang ada yang namanya keylogger ya. Hati-hati terkait keylogger tersebut. Never leave sensitive or confidential items at your desk, like post-it notes with your password. Itu tadi ya, post-it notes itu catatan kecil yang kita tempel, isinya password kita, lalu kita tempel di meja atau di dinding kamar atau di kaca, di cermin. Jadi password sebaiknya tidak disimpan di tulisan gitu. Kalau saya sendiri, saya menggunakan ini untuk menyimpan, karena password kita banyak gitu ya. Saya menggunakan ini LastPass, atau kalau kalian dipakai Google bisa pakai Google Password Manager. Pakai ini, jadi kalian nggak perlu hafal password atau catat gitu. Cukup kalau saya lupa password saya tinggal buka LastPass, atau ketika saya mau login, misalnya saya login, misalnya saya akan login DIM gitu ya. Saya nggak perlu lagi, saya sendiri sebenarnya jangan DIM, SSO maksud saya. Nah, ketika saya mau login, saya sendiri kadang lupa gitu, apa ya, tinggal saya klik aja aplikasi LastPass saya, lalu akan muncul. Nah, ini kebetulan ke logout. Oke. Tinggal saya klik aja. Nah, dia akan menyimpan semua password saya gitu. Ini bisa di Android. Jadi kalau saya login di laptop, otomatis LastPass yang di laptop akan mensinkronkan dengan LastPass yang ada di Android atau di tablet saya gitu. Cukup simple gitu. Oke, selanjutnya tips-tips lainnya, keep track of your digital footprints. Intinya hal yang nggak penting nggak perlu di publish. Misalnya kalian sign up, daftar, lalu permintaannya banyak banget gitu, form sign up-nya ya nggak perlu. Kalau memang nggak penting banget, bisa dipalsukan datanya. Misalnya kalian hal yang nggak penting ya, kayak anonymous, username kita bisa kita buat jadi anonymous gitu, jangan pakai nama. Lalu masalah password gitu ya, terkait password misalnya, tentunya kita punya password yang akan kita login, satu password untuk semua platform. Seringnya kan gitu ya. Misalnya apapun loginnya, password kita misalnya ITERA Lampung 123, atau biasanya kan harus ada huruf besarnya. Ini I-nya gede, ITERA Lampung harus ada angkanya. Kadang juga harus ada tanda baca, misalnya saya pakai @ gitu. Nah, ini misalnya password yang kalian gunakan untuk Facebook, Instagram, email, lalu login untuk e-learning dan lain sebagainya gitu. Semua passwordnya sama. Nah, ketika salah satu platform tersebut bocor passwordnya, maka password platform lain juga akan jadi kena nih, karena password kalian sama. Triknya dari saya adalah kalau memang kalian punya default password seperti ini, setelah kata ITERA kalian bisa tambahkan nama platformnya. Misalnya defaultnya ini untuk password di Gmail misalnya, kalian boleh gunakan ini tapi ITERA Gmail, tambahkan seperti itu. Lalu untuk Facebook misalnya, kalian boleh pakai password yang sama tapi tambahkan ITERA FB misalnya. Lalu kalau untuk misalnya e-learning gitu ya,
passwordnya seperti ini, tinggal tambahkan aja sesuatu yang berbeda, itera el misalnya. Itu salah satu trik gitu, dan sangat membantu kalau kalian pakai password manager gitu ya. Yang kelima, keep up with updates gitu ya. Updates ini yang menjadi penting bagi segala platform OS, aplikasi, OS, bahkan OS laptop, Android. Kenapa? Karena celah keamanan itu akan diupdate setiap harinya. Cara gampang untuk mencari celah keamanan adalah misalnya WhatsApp. Kalian ragu WhatsApp ada nggak ya celah keamanannya gitu. Atau orang sering bilang, ini teruskan pesan ini, kalau tidak password Anda di WhatsApp akan dihack dan segala macam. Kan sering broadcast seperti itu. Cara paling gampang adalah ketik di Google WhatsApp vulnerabilities. Vulnerabilities itu adalah celah. Nah, dan setelah keluar hasilnya, lihat yang kalau kalian lihat ini kan, ini Forbes ya. Forbes itu kan artikel di portal berita. Juga the trade post ini kan artikel ya. Tapi lihat di CVE Details. CVE Details ini adalah kumpulan vulnerabilities, kumpulan celah-celah keamanan yang dikumpulkan oleh orang-orang. Dan platform juga akan merujuk ke sini untuk melihat celah keamanan dari platformnya sendiri gitu. Wah, lemot sekali. Oke. Si WhatsApp juga nantinya merujuk ke sini nih kalau ada celah yang ditemukan. Itu mengapa di nomor 5 selalu updates. Kenapa? Karena celah keamanannya, celah yang bisa disusupi itu akan selalu ditambal oleh programmer dari platform yang kita gunakan gitu. Oke, ini lama sekali loadingnya. Oke, kita skip dulu. Yang keenam, connect securely. Connect securely termasuk memperhatikan apakah kita connect dengan HTTPS. Misalnya saya membuka website ini, kalian bisa lihat di atas ini ada tanda gembok. Lalu kalau saya klik, ini nggak bisa ya. Sorry. Kalau di Chrome dia bisa dilihat. Ini bisa nih. Diklik gemboknya lalu kelihatan saya membuka website ini berkoneksi dengan servernya, terenkripsi dan ada sertifikat enkripsinya. Ada warna hijaunya, sertifikatnya valid sampai Juni 2020. Sertifikatnya dikeluarkan oleh Let's Encrypt Authority. Jadi ada sertifikat yang menjamin bahwa ini adalah website yang benar, tidak penipuan, dan saya terhubung ke website ini secara aman karena di-encrypt. Karena apa yang saya post, apa yang saya ketik itu dibungkus. Tadi kita udah belajar apa itu enkripsi. Dan sertifikatnya dia harus tetap perpanjang, yang punya website harus tetap perpanjang ketika ini sudah expired. Ini kan masih lama ya, 20 Juni. Oke. Ini ada di semua browser, tinggal kalian lihat aja, dan biasanya ketika kalian klik URL-nya, maka di ujungnya bukan HTTP tapi HTTPS. Artinya S-nya itu adalah secure gitu. Jadi pastikan kalau kalian transaksi di Tokopedia, di M-Banking, bank apapun, pastikan URL-nya ada S-nya, yaitu secure, dan ada sertifikat keamanan SSL-nya yang masih valid. Itu ya trik dan tipsnya. Oke, ini adalah hasil tampilan vulnerabilities tadi, dan kita lihat tanggalnya. Yang paling dekat itu tanggal bulan 10, tanggal 3 tahun 2019. Itu skornya semakin tinggi berarti semakin parah. Dia. Ini di tanggal segini ada vulnerability terkait DDG GIF LARP function. Jadi terkait hal ketika kalian mengirim GIF, animasi GIF ya.
Ketika kalian mengirim animasi GIF, bisa jadi disusupi yang mengizinkan remote attackers untuk mengeksekusi beberapa arbitrary code yang menyebabkan DOS, denial of service, menyebabkan kalian tidak bisa melakukan service WhatsApp sebagaimana mestinya gitu. Namun tidak berlangsung lama, di tanggal 9 ini sudah diupdate oleh tim WhatsApp gitu ya. Ini juga ada contoh yang lain, kita akan lihat vulnerabilities dari misalnya Tokopedia, ada nggak? Atau saya buka dari sini, ya lama lagi dong bukanya. CVE details. Sepertinya kalau website nggak ada ya. Oke, kira-kira begitu terkait tips triks data breach. Kalau data kalian sudah tadi seperti yang saya tunjukkan di awal bocor, sebisa mungkin ganti password. Apalagi yang bagi kalian yang punya password satu untuk semua, itu beresiko sekali. Apalagi kalau di akunnya ada kartu kredit atau pembayaran dengan nominal besar, media pembayaran yang saldonya besar, itu beresiko sekali. Saya sudah capek bolak-balik ke bank untuk sanggahan kartu kredit karena kartu saya dipakai oleh hacker gitu ya, digunakan. Lalu saya harus membuat sanggahan, menandatangani di atas materai, menunggu sanggahannya sampai 30 hari kerja, lalu uangnya dikembalikan. Dan nggak tanggung-tanggung, nominalnya 5 juta, pernah 5 juta, pernah juga kecil hanya 400.000 gitu. Tapi tetap aja, ya namanya uang tetap diurus gitu. Apalagi yang 4 juta tahun 2018 itu kejadiannya, akun Uber saya diretas, lalu kredensial kartu kreditnya dipergunakan oleh hacker untuk bertransaksi di Hong Kong gitu. Balik sih uangnya, cuman prosesnya nggak semudah itu gitu. Kita harus membuktikan bahwa kita pada tanggal sekian sampai sekian tidak berada di Hong Kong, padahal kartunya dideteksi digunakan untuk dia berbelanja di Hong Kong gitu, sampai 4 juta sekian. Nah itu tips dan triksnya. Saya kira videonya sudah cukup panjang. Terima kasih untuk hari ini. Selamat mempersiapkan untuk UAS. Saya harap semuanya bisa belajar secara seefisien mungkin walaupun dari rumah gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.